Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di media pembelajaran instalasi motor listrik, Teknik Instalasi Tenaga Listrik SMK Negeri 1 Paringin. Pada video tutorial kali ini, saya akan mensimulasikan tentang rangkaian kendali dasar motor 2 arah putaran atau interlocking dengan beban motor 1 fasa. Check it out. Pertama-tama kita tampilkan terlebih dahulu rangkaian kendalinya. Kemudian ada rangkaian utamanya. Selanjutnya kita akan tampilkan komponen apa saja yang digunakan pada rangkaian ini. Yang pertama yaitu sumber 220 atau 380 volt AC yang terdiri dari sumber netral, kemudian ada MCB 1 fasa 2 buah dengan kode F1 dan F. Selanjutnya ada emergency switch atau ES, kemudian ada S0 sebagai push button stop, S1 sebagai push button start 1 atau forward, kemudian ada S2 sebagai push button start 2 atau reverse. Selanjutnya ada K1 atau kontaktor 1 dan disertai dengan tor atau F2. Selanjutnya ada K2. Kemudian ada H1 sebagai lampu indikator kontaktor 1 atau putar kanan atau forward. Kemudian ada H2 sebagai lampu indikator kontaktor 2 atau reverse. Dan H3 sebagai lampu indikator terjadinya overload. Kemudian yang terakhir yaitu ada beban motor 1 fasa. Oke, langsung saja kita mulai pada rangkaian kendalinya. Seperti biasa, pertama-tama kita akan hubungkan output dari F1 ke bagian NC-tor dengan kode 95. Kemudian 96-nya kita sambungkan kepada bagian input dari ES. Selanjutnya, output dari ES kita hubungkan ke bagian input S0. Output dari S0 kita hubungkan ke bagian input S1. Selanjutnya, output dari S1 kita hubungkan ke bagian NC-K2 dengan kode 21. Kemudian, outputnya dengan kode 22 kita hubungkan ke bagian coil K1 dengan kode A1. Oke, selanjutnya coil A2 pada K1 itu kita hubungkan ke bagian netral sumber. Oke, selanjutnya kita pasang pengunci K1 pada S1 dengan menggunakan kode 13 dan 14. Kode 13 kita hubungkan atau kita couple ke bagian input S1 dan kode 14-nya kita couple atau hubungkan ke bagian output S1. Oke. Selanjutnya kita couple input dari S1 menuju S2 inputnya. Oke. Output dari S2 kita hubungkan ke bagian NC-K1. Jadi prosesnya disilang ya dengan kode 21. Kemudian output NC-K1-nya dengan kode 22 kita hubungkan kepada coil K2 dengan kode A1. Selanjutnya kode A2-nya kita hubungkan ke netral juga. Oke, kita juga pasang pengunci pada K2 menggunakan sambungan pada S2, yaitu kode 13 K2 kita hubungkan ke bagian input S2 dan kode 14-nya kita hubungkan kepada bagian outputnya. Oke, untuk rangkaian kendalinya sudah selesai, tinggal kita memasang lampu indikatornya. Untuk lampu indikator H1 kita ambil dari NO bantu K1 yang sebelah kanannya. Oke. Jadi kita hubungkan kode 43 pada bagian input S2 maupun S1 sama saja. Kemudian outputnya yaitu kode 44 kita hubungkan ke fasa H1 dan netral. Netralnya belum. Netralnya kita sambung bagian akhir ya. Kemudian kita pasang pada kita hubungkan untuk H2 lampu indikator yang kedua, yaitu kita ambil juga pada NO bantu K2, yaitu dengan kode 43 dihubungkan pada output S2 atau sama seperti input dari K1 tadi. Oke. Selanjutnya outputnya kode 44 dari K2 ini kita hubungkan ke fasa H2.
Oke. Selanjutnya kita pasang lampu indikator Tor, yaitu kode 97 kita couple kepada kode 95. Kemudian kode 98-nya kita hubungkan ke bagian fasa dari H3. Oke. Untuk netral kita couple ke ketiganya, yaitu pada H1, H2, dan H3. Oke. Kita couple. Dan terakhir kita hubungkan kepada netral sumber juga. Oke, untuk rangkaian kendalinya sudah selesai. Sekarang kita tinggal merangkai pada rangkaian utamanya. Oke, kita ambil atau hubungkan bagian output dari F, MCB yang satunya, ke bagian kontak kontak NO utama dari K1, yaitu kode 1 ya, itu yang berwarna merah. Selanjutnya kita couple juga ke bagian kode 3-nya, kode nomor 3. Selanjutnya kita couple ke bagian kode 1 pada kontaktor 2. Oke. Selanjutnya untuk netralnya kita hubungkan kepada sumber, yaitu dengan kode 5. Kemudian pada K2 yaitu kita couple ke bagian 5 tadi, angka 5, angka 3, dan angka 5 pada kontaktor 2 atau kode 5 pada kontaktor 2 kita hubungkan ke netral juga. Oke, sudah. Pada bagian atasnya sudah. Kita bisa lihat rangkaian utamanya. Kemudian kita sambung bagian outputnya, yaitu kode nomor 2 K1 dengan kode K2 pada kode 2 pada K2, kode 4 sama juga dengan kode 4, kode 6, dan kode 6 juga. Selanjutnya kita sambungkan ke bagian terminal motor, yaitu kode 2 berwarna merah kita sambungkan ke bagian terminal D1. Kode 4 berwarna kuning kita sambungkan kepada terminal K. Dan yang terakhir, kode 6 berwarna hitam kita sambungkan ke terminal bagian D2. Oke. Untuk rangkaian utamanya juga sudah selesai. Oke. Semoga teman-teman bisa memahami dengan adanya rangkaian ini dan mempermudah pada saat proses praktikum nantinya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya.